Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berjuang, berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita berusaha untuk membersihkan diri kita, yang mana sebentar lagi, beberapa hari lagi ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Mari kita sambut dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira, dan mari kita berusaha bersungguh-sungguh untuk membersihkan diri kita ini supaya semakin bersih, supaya semakin hilang bekas-bekas dosa-dosa yang ada. Mari kita berusaha terus selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan diri kita. Mari kita bersungguh-sungguh berpuasa, yaitu puasa yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan, itu namanya siam. Jadi bukan sekedar berpuasa biasa. Kalau berpuasa biasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi kalau asyam adalah kita berpuasa menahan lapar dan haus dan diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tidak boleh hibah, tidak boleh fitnah, tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki, dan harus mengerjakan sholat. Jangan sampai sholat tidak dikerjakan, puasanya bisa batal kalau tidak sholat. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholat. Sesungguhnya batas yang memisahkan antara Islam dengan kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah kafir, telah keluar dari Islam. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita ini meninggalkan sholat. Sholat ini rukun Islam yang wajib. Apalagi kita berpuasa. Sayang puasa kalau tidak sholat. Puasa tapi hibah, tapi fitnah, tapi berbuat keji. Jangan sampai puasa-puasa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah asyam. Berpuasa karena Allah, berpuasa yang ikhlas karena Allah, dan diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi diwajibkan berpuasa yang sesuai aturan, yaitu asyam, sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita berusaha membersihkan diri kita ini, mumpung Allah masih memberi kesempatan hidup. Kehidupan dunia hanya sementara. Harta yang kita miliki, kekayaan, semuanya akan ditinggalkan. Kita akan masuk di dalam kubur, akan meninggalkan dunia ini, walaupun harta kita sebesar apapun juga. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan sholat tarawihnya atau sholat malam hari, sholat tahajud juga boleh. Gunakan betul-betul yang tumaknina. Usahakan rukuhnya, sujudnya yang tumaknina. Jangan sampai puasa, sholat yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan betul-betul, bersungguh-sungguh. Asyamul junnah, puasa asyam, puasa yang diikuti oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tameng dari siksa api neraka.
Maka dari itu mari kita bersungguh-sungguh melakukan asyam. Mari kita bersungguh-sungguh membersihkan hati kita, membersihkan diri kita. Mari kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah Ramadan selesai pun, kalau kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Walaupun Ramadan sudah pergi, tetap usahakan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita bukan Ramadan. Maka dari itu kita harus berusaha terus. Kita harus berjuang terus. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Ingat, siksanya Allah sangat pedih. Siksa dunia saja kita tidak mampu. Siksa di dunia saja kita sudah tidak mampu. Apalagi siksa di akhirat. Sengsara di dunia saja tidak mampu, tidak kuat. Apalagi di akhirat, sengsara yang selama-lamanya. Jangan sampai kita ini lalai. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita berdoa, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gunakan siang malam sering-sering berdoa. Dan kita ini jangan meremehkan kalimat-kalimat, karena Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, diberi kalimat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kalimat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa kembali masuk ke dalam surga. Jadi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun. Apalagi di waktu sahur sebelum subuh, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak melakukan amal soleh. Dan usahakan selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dosa-dosa kita ini menyebabkan kehancuran kita sampai di akhirat. Jangan sampai. Banyak-banyak berdoa, mohon perlindungan Allah, mohon pertolongan Allah, mohon dibersihkan Allah. Jangan sampai berbuat kesyirikan, jangan sampai berbuat perbuatan-perbuatan yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini, mari kita berdoa, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Aliyul Azim, Ya Aliyul Azim, Al-Mannan, Badi'us samawati wal ardi, Dzul jalali wal ikram. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ya Allah, ampunilah ibu dan bapak kami, dan ampunilah diri kami, dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimah, dan sadarkanlah seluruhnya, berilah hidayah seluruhnya ya Allah. Ya Aliyul Azim, ampunilah semua dosa-dosa kami yang mendatangkan kelemahan, yang mendatangkan kekalahan. Ampunilah semua dosa-dosa kami yang membuat sengsara, yang menjadikan kesalahan, yang menjadikan kelemahan. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang menjadikan penyakit, yang mendatangkan penyakit ya Allah. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami yang mendatangkan bala, yang mendatangkan musibah, yang mendatangkan kehancuran, yang bisa membuat derajat kita semakin rendah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, ibu dan bapak kami ya Allah. Ampunilah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, yang mendatangkan kesyirikan, yang mendatangkan mengotori hati,
Ya Allah, bersihkanlah hati kami, Ya Allah. Bersihkanlah hati kami, berilah kami hati-hati yang selamat. Jadikanlah hati kami hati yang selamat, selamat di dunia dan di akhirat. Bersihkan ya Allah, jangan sampai berbuat kesyirikan, jangan sampai berbuat kezaliman, jangan sampai berbuat perbuatan-perbuatan yang keji. Tolonglah ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan ridha-Mu dan karunia-Mu ya Allah. Limpahkanlah ridha-Mu, rahmat-Mu dan karunia-Mu ya Allah kepada ibu dan bapa kami, kepada diri kami ini ya Allah, dan kepada anak keturunan kami dan keluarga kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Jangan sampai ada kesyirikan-kesyirikan, jangan sampai ada iri, dengki, penyakit-penyakit hati ya Allah. Jangan sampai ada ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang mendatangkan penyakit, yang mendatangkan dosa-dosa yang lain, yang membuat anak beranak dosa tersebut. Jangan sampai dosa-dosa kami terus beranak terus ya Allah. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua kelalaian kami, segala tingkah laku kami, dan ibu bapa kami ya Allah, dan anak keturunan kami ya Allah. Jangan sampai dosa-dosa tersebut menjadikan hidupnya semakin tersiksa. Jangan sampai dosa-dosa tersebut membuat sengsara, membuat bencana. Ya Allah, tolonglah ya Allah dengan ridha-Mu, rahmat-Mu dan karunia-Mu. Limpahkanlah ridha-Mu, rahmat-Mu dan karunia-Mu ya Allah kepada ibu dan bapa kami, dan kepada diri kami dan anak keturunan kami. Berilah kemenangan dalam segala urusan. Berilah kemenangan dunia akhirat ya Allah. Tolonglah dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Aliyul Azim, ya Allah. Ya Aliyul Azim, ya Allah, kumpulkanlah di surga-Mu kelak, di surga yang tertinggi, di surga Firdaus ya Allah. Kekalkanlah dengan abadi ya Allah ibu dan bapa kami dan diri kami dan anak keturunan kami dan keluarga-keluarga kami ya Allah. Dan tolong ya Allah bersihkan hati kami di dunia ini supaya kami bisa meraih derajat yang tinggi ya Allah, supaya kami bisa meraih derajat yang tertinggi ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang membuat derajat kami semakin hancur, semakin rendah karena dosa-dosa tersebut. Ampunilah ya Allah ibu dan bapa kami dan diri kami ini ya Allah. Tolonglah ya Allah dengan rahmat-Mu, ridha-Mu dan karunia-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami berharap ya Allah. Tunjukkanlah yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk menjalankannya ya Allah. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk menghindarinya ya Allah. Selalu ya Allah. Berilah petunjuk-petunjuk ya Allah. Berilah Al-Furqan di dalam hati kami ya Allah. Berilah penerangan ya Allah. Berilah petunjuk ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah dengan yang sejelas-jelasnya yang benar itu benar, dan berilah kemampuan untuk menjalankannya ya Allah. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berilah kemampuan untuk menghindarinya ya Allah. Tolong ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Karena banyak manusia yang tahu kebenaran, tapi dia selalu tidak bisa berbuat kebenaran itu. Jadi banyak juga manusia yang tahu itu perbuatan dosa, itu kesalahan, tapi dia selalu tenggelam dalam dosa dan kesalahan-kesalahan itu. Maka dari itu tolonglah kami ya Allah. Tunjukkanlah yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk menjalankannya. Kekuatan ini dari Engkau ya Allah. Ya Aliyul Azim. Tolonglah kami ya Allah, dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berilah kemampuan untuk menghindarinya ya Allah. Tolonglah ya Allah di sekujur tubuh kami ini ya Allah, dan anak keturunan kami ya Allah. Berkailah ya Allah. Ya Aliyul Azim. Lindungilah kami selalu, selamatkanlah kami selalu. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, sadarkanlah seluruhnya ya Allah. Berilah hidayah kepada seluruhnya ya Allah. Sadarkanlah seluruhnya ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa yang mendatangkan kesombongan, segala dosa-dosa yang mendatangkan kesyirikan, segala dosa-dosa yang mendatangkan penyakit hati maupun penyakit fikiran. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, fikiran kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, dan jadikanlah kebaikan.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.